Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Mami at the Channel. Mami lanjutkan kembali kisah Faisal dan Anet dalam sebuah novel yang berjudul Cinta yang Terenggut. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan lonceng untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar tidak tertinggal part berikutnya. Selamat menikmati. Suasana di ruang makan agak berbeda dari hari-hari biasanya, karena ada tambahan dua orang yang cukup istimewa. Yang pertama adalah Dani, dan yang kedua adalah Reza. Ayah dan ibu Anet duduk berdampingan. Anet dan Dani berada di dekat ibu Anet, sementara Reza duduk di apit ayah Anet dan Dani. 5 pasang mata saling melirik satu sama lain ketika ibu Anet menuangkan nasi ke piring mereka. Silakan, jangan sungkan-sungkan Nak Reza. Bagaimana? Sudah baik kan setelah beristirahat semalam? Ya Bu, sudah baik kan? Jawab Reza agak kikuk. Keterlaluan mereka yang salah. Kok berani-beraninya mengajar kamu, Rez? Main kroyok lagi. Gerutu Anet sambil menyuap makanan ke dalam mulutnya. Sudahlah An, yang itu jangan dibahas lagi. Mendingan yang dibahas kehidupan Nak Reza. Bayangkan saja Rez, masa kan kalian sudah cukup lama bekerja sama, tapi Anet tidak tahu di mana rumahmu, nomor teleponmu, dan lain-lainnya. Apa tidak keterlaluan itu? Tanya ayah Anet memunculkan senyum sang anak. Bilang saja, Papa mau bertanya pada Nak Reza, di mana rumahnya, nomor teleponnya berapa, istrinya siapa, berapa anaknya, sela ibu Anet. Mama, kok kayak sensus aja, sergah Anet meneraikan tawa yang terdengar. Reza yang senyum-senyum di gulung tersipu ketika ayah Anet meminta jawabannya. Ya Om, jawab dong, biar kita semua tahu, celetuk Dani agak nakal. Tak ada yang tahu kalau Dani mengedipkan sebelah matanya. Lantas, Reza menyebutkan alamat rumahnya, nomor teleponnya, dan gambaran kehidupan pribadinya sekilas saja. Maaf, kalau kemarin saya tidak bisa menyebutkan, karena percuma saja dibawa pulang. Hanya ada pembantu tua. Lah, istri dan anak Nak Reza kemana? Anak saya studi ke luar negeri, dan istri saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu karena penyakit ginjalnya. Anet terkesiap mendengarnya, sedang orang tuanya memekik lirih. Kasihan, kami ikut berduka mendengarnya. Kami sama sekali tidak tahu. Anet yang kami tanyai juga tidak tahu, ucap ayah Anet kemudian. Kami tidak dapat melawan kehendak Tuhan, dan saya pribadi dapat menerima kenyataan itu. Amin, cetus Dani mengagetkan Anet yang mengira anaknya bercanda. Disikutnya lengan Dani sebagai peringatan. Seharusnya memang begitu, kita ikhlaskan kepergiannya, kata ibu Anet merasa terharu. Percakapan mereka usai bersamaan dengan usainya sarapan. Anet berpamitan pada kedua orang tuanya, disusul Dani dan Reza. Ketiganya masuk ke dalam mobil yang semalamnya Haris tertabrak. Setelah mobil melaju, Dani menyebutkan alamat sekolahnya dan Reza mengarahkan tujuan mereka ke sana. Om Reza, tolong ke sekolah Dani dulu ya. Kantor Mama kan lebih dekat dan kamu kok tidak kasihan Om Reza jadi muter-muter. Tak apalah An, lebih baik kita antarkan Dani terlebih dahulu. Kalau terlambat dia masuk sekolah, nanti ditegur gurunya. Timpal Reza kompak. Dani tersenyum senang. Anet melirik kedua laki-laki di dekatnya dengan lagak curiga. Tapi Dani cuma cengar-cengir saja. Mobil Reza meluncur terus sampai ke sekolah Dani. Setelah Dani diturunkan, Reza tak cepat-cepat mengicak pedal gasnya. Anet meliriknya keheranan.
Kenapa, Reds? Sepertinya aku tak bisa cepat-cepat mengantarmu ke kantor. Tak apa-apa, kamu naik taksian? Tanya Reza dengan wajah meringis. Kamu kenapa? Tanya Anet mulai cemas. Aduh, mengapa kalau masih sakit kamu memaksakan diri mengantar kami? Reza mendekap kedua perutnya dengan kedua belah tangannya. Sebelumnya sudah merasakan sakitnya, tapi Reza tidak menganggap serius. Dikiranya rasa nyeri akan berangsur mereda. Aduh, tak tertahankan Reza memekik, tangannya mendekap perutnya dengan wajah memucat. Mana kata obatmu, Reds? Tanya Anet tak tinggal diam, menyaksikan Reza kesakitan. Kepalanya celingukan ke sekitarnya. Kotak obat Reza ditemukan tergeletak di jok belakang. Buru-buru Anet mengambilkan dan mengacak-acak isinya sampai didapatnya sebotol minyak angin. Sini, kupakaikan, Reds. Anet mendekatkan tubuhnya. Perlahan-lahan tangan Reza dilepaskan dari perutnya. Dibiarkannya Anet membuka kemejanya, membubuhkan minyak angin di tangannya. Lantas perutnya diusap-usap. Aku tak akan tinggal diam. Kamu di sini dalam keadaan begini, Reds. Kalau terjadi sesuatu dengan dirimu, aku pikir biar kamu pergi ke kantormu dengan taksi. Sementara aku di sini menunggu Dani hingga pulang. Gila Reza sambil meringis-meringis. Mana bisa begitu? Lihat perutmu memar begini. Omel Anet sambil mengomel, tangannya tetap mengusapi perutnya. Kelihatannya rasa sakit yang diderita Reza mulai berkurang bila melihat ekspresi wajah dan kelopak matanya yang terkatupkan. An, panggil Reza dengan membuka kelopak matanya. Usapan tangan Anet berhenti. Sudah baikan, Reds? Kalau tidak diusap tanganmu, kok kamu lagi sakitnya? Apa? Kamu main-main ya? Aduh, jangan menuduhku begitu. Masa anakku main-main? Kamu kan yang lihat mamarku sampai membiru. Cobalah kalau kamu bayangkan ulu hatiku disodok tendang orang kalap pas aku tidak siap. Sakitnya sungguh luar biasa sampai aku terkapar. Ya, aku tahu. Tapi kamu jangan bercanda. Aku tidak bercanda, Anet. Bukannya aku memanfaatkan kebaikanmu. Tapi entah, ada efek psikologisnya. Rasa nyeriku berkurang kalau kau usap. Ya, kalau kamu keberatan, tak apa-apa. Oh ya, An, sudah siang. Apa sebaiknya kamu berangkat ke kantormu? Aku akan pergi kalau kamu sudah baikan, kata Anet perlahan. Lantas diusap-usap lagi perut Reza dengan lembutnya. Reza menatapnya sendu. Terasakan desiran halus di dada Anet. Terima kasih, An. Kamu begitu baiknya padaku, bisiknya lirih. Kamu juga baik padaku. Kalau kamu tidak membantuku, aku membantumu kan karena instruksi Pak Alam. Anet mengernyitkan dahinya. Usapan tangannya terhenti. Kelopak mata Reza terbuka lagi. Dua pasang mata bertatapan begitu dekat. Betulkah itu, Reds? Tanya Anet seakan tak percaya. Jadi, kau membantuku karena instruksi Pak Alam, bukan karena kamu juga tergerak membantuku. Astaga, Reza jadi blingsatan menyadari makna tertentu dari pertanyaan-pertanyaan wanita itu. Maksudnya, untuk merendahkan diri, tidak menyombongkan kemampuannya dalam menolong Anet, tapi ditafsirkan berbeda, seakan pertolongannya hanya karena instruksi dari atasannya. Anet, bagi Reza tertahan. Aku tidak terpaksa menolongmu. Aku tahu, Reds. Makanya jangan terlalu sungkan padaku. Sakit saja kau tahan-tahan. Tukas Anet berlagak mencak-mencak. Senyumnya dibelah senyum Reza yang mirip seringai. Sudah baikan belum? Tanyanya lagi, melambatkan usapan tangannya. Ya, sudah, jawab Reza pasrah. Anet benar-benar
menghentikan usapan tangannya dan merapikan kemejanya. "Ku antar kau ke kantormu," katanya sambil menghembuskan napasnya. "Jangan dipaksa, Reds. Sebaiknya kamu beristirahat." "Tidak, aku sudah baikan dan sudah bisa menyetir," putusnya berkeras. Anda tidak berdaya mencegahnya. Reza mengemudikan mobilnya pelan-pelan. "Lebih baik kita pulang ke rumahmu saja, Reza. Aku bisa naik taksi ke kantorku. Kau harus beristirahat. Kalau kau antarkan aku ke kantor dan lantas kamu pergi ke kantormu, aku khawatir kamu kenapa-kenapa di jalan. Ayolah, kita pulang ke rumahmu. Sekalian aku mampir ke sana," kata Anet mengarahkan tujuan mereka. Kali ini Reza tidak membantah. Setibanya di rumah Reza, mobilnya disimpan di garasi, dan tubuh Reza dipapah masuk ke dalam rumah dengan bantuan pembantu Reza. "Hari ini kau tak usah masuk kantor. Kamu perlu istirahat. Nanti sore aku akan datang lagi mengantarkanmu ke dokter." Tak perlu repot-repot, An. Kamu sendiri sibuk dengan pekerjaanmu. Kau tak perlu menemaniku ke dokter. Aku bisa telepon ke kantor, memberitahu keadaanku, dan meminta dikirimkan dokter perusahaan. Terima kasih atas perhatian dan bantuanmu, An. Sekarang kau sudah lega, aku ada di rumah kan? Dan sebaiknya kamu berangkat ke kantor, Anet. "Aduh, kamu kok mengusirku?" "Oh, maksudku bukan begitu. Aku tak mau pekerjaanmu terganggu karena mengkhawatirkan diriku terus-menerus," kilah Reza pula. Lantas tangannya begitu saja menyentuh jari jemari Anet. "Kalau kamu mau berlama-lama di sini menjagaku, mengusapku, kalau sakit, ya aku tak menolak." "Reza," desis Anet mengerling dengan gerakan tangan yang tidak kentara. Dijauhkan tangannya dari tangan laki-laki itu. "Baiklah, aku pergi, Rez. Baik-baik ya kamu beristirahat." Anet beranjak, tapi langkahnya tertahan saat didengar Reza memanggilnya. "Ya, ada apa, Rez?" "Terima kasih, Anet." Anet tersenyum riku, tubuhnya dibalikan dan kakinya dilangkahkan keluar. Hari sudah sore ketika Anet pulang ke rumahnya. Yang pertama dilihatnya di teras rumah adalah Dani. Anaknya itu sambil bermain gitar sambil bernyanyi-nyanyi. Sementara di ruang keluarga, kedua orang tuanya sedang asik menonton televisi. "Tadi Papa ke kantor?" tanya Anet ikutan duduk. Ayahnya membenarkan dengan menganggukkan kepalanya. "Pap sudah mengira kamu mengurusi Reza yang masih sakit. Jadi, Papa menyusul ke kantor dan menerima sejumlah pembayaran yang dijadwalkan hari ini. Lantas, Papa setor ke bank. Dari bank, Papa telepon ke kantor dan diberitahu kalau kamu sudah datang. Karena itulah Papa langsung pulang." Ya, di tengah jalan Reza sakit. Anet paksa ke rumahnya untuk beristirahat. Baru dari sana Anet ke kantor. "Sudah baik kan, Reza?" tanya ibunya yang rupanya menaruh perhatian pada Reza. Anet menganggukkan kepalanya, merasa segan ditanyakan perihal Reza. Anet pun berlalu. Hari sudah gelap ketika Anet keluar dari kamarnya seusai mandi. Waktu makan malam, pikirannya sembari mengarahkan langkahnya ke ruang makan. Di sana ibunya sibuk menata meja makan. Dani sendiri sudah tak sabar ingin segera makan. Melihat ibunya muncul, dipanggilnya kakeknya untuk bergabung. Tak lama kemudian, ayah Anet muncul. Dani bersorak kegirangan. Tinggal Anet yang menggeleng-gelengkan kepalanya. Dani, sudah besar kok seperti anak kecil saja." Ayah Anet berdehem cukup keras. Anet meliriknya keheranan. Bukankah ayahnya belum menyuap makanan? Kok seperti tersedak saja? "Minum, Pak," kata ibu Anet, seraya meletakkan segelas air putih di dekatnya. Rupanya acara makan sudah dimulai. Dani melahap makanannya dengan asiknya.
Papa mau tanya kamu, An. Mengapa kamu tidak melaporkan pada Papa kalau penjagalan tempo hari sebelum Papa masuk rumah sakit itu dilakukan Faisal? Apa? Ibu Anet terpekik keras sampai nasi di sendoknya tak jadi dimasukkan ke dalam mulutnya. Anet melongo. Dani memperlambat kunyahannya sambil melirik ke sana kemari. Kenapa, Anet? Tanyanya dengan suara menghentak. Kurang ajar si Faisal, Mam. Ibunya Anet yang kaget tidak melontarkan kata-kata saking kagetnya. Anet pun jadi tegang. Nasinya hanya diaduk-aduk saja. Hanya Dani yang tetap mengunyah, meski kunyahannya diperlambat. Kalau tadi pagi Papa tak sengaja ke kantor atau bertanya sama anak-anak, entah sampai kapan Papa akan tahu, karena kamu sengaja tidak memberitahu papamu. Waktu itu Papa baru masuk rumah sakit. Saya mau memberitahukannya, tapi ragu. Lantas, karena sekarang sudah bisa saya atasi, saya pikir... Anet tidak melanjutkan kata-katanya. Pada saat genting itulah terdengar dering telepon. Dani tersentak. Dengan refleksnya, ia berlari untuk mengangkat telepon dan menjauhkan dirinya dari situasi yang tidak mengenakan. Ketika orang di ruangan makan terdiam sendiri, seakan menunggu Dani kembali. Praktis, pembicaraan sebelumnya tidak dilanjutkan. Tak lama, mereka menunggu terdengar suara langkah setengah berlari dan suara Dani berpamitan. Opa, Oma, Mama, Dani pergi keluar sebentar. Kemana? Tanya Anet. Habiskan dulu makananmu, Dan. Nanti sajalah, hanya sebentar kok, Mah. Dani, tunggu. Anet mengejar anaknya. Sayangnya tidak terkejar. Dani melesat bagi anak panah saja. Begitu cepatnya dia menghilang. Dani kemana? Tanya ibunya penasaran. Anet mengangkat bahunya. Kita teruskan makan, ucap ibunya menyerupai instruksi agar Anet mematuhi. Ditahankan keinginannya untuk bicara perihal Faisal. Anet sendiri berusaha melupakan ketegangan yang dirasakannya dengan menikmati makan malamnya. Sampai akhirnya makan malam sudah usai. Piring-piring kotor sudah Anet bersihkan. Tapi Dani belum pulang juga. Aneh, janjinya hanya sebentar saja, tapi kok yang ditunggu tidak muncul-muncul. Kemana Dani, An? Tidak bilang kemana, begitu saja kabur. Keluh Anet kebingungan. Ya, ditunggu saja. Barangkali sebentar lagi dia pulang. Anak zaman sekarang memang begitu. Mau pergi tidak bilang tujuannya. Kalau kenapa-kenapa, orang tua yang susah. Omel ayahnya sebelum melepaskan ganjalan di hatinya. An, apa kamu sering ketemu Faisal? Tanya ibunya kemudian. Ah, tidak pernah lagi, Ma. Akan kita balas dia. Tunggu saja. Papa sedang menghimpun kekuatan dan mencari caranya. Kata ayah Anet masih beremosi. Ibunya segera menenangkan dengan lembutnya. Katanya sebentar, sudah 1 jam kok belum pulang. Gumam Anet pada dirinya sendiri. Dia mondar-mandir dengan agak bingung. Coba tanyakan teman-temannya, An. Apa Mama punya catatan nomor telepon teman-temannya? Anet balik bertanya. Masa Mama punya catatan nomor telepon teman-temannya? Harusnya kamu yang tahu. Tegur ayah Anet bikin Anet bertambah panik. Seharian ini dia kemana saja sih, Ma? Sepulang sekolah dia pergi. Katanya ke rumah Reza. Hah? Ke rumah Reza? Ada apa dia ke sana? Katanya mau menjenguk Reza. Anet tercengang mendengar jawaban ibunya. Ya, memang Dani menjenguknya. Tapi dari mana Dani tahu? Sehabis mengantarkannya ke sekolah, Reza sakit. Anet teringat kerlingan mata anaknya ketika mereka berada dalam mobil.
apalagi semalam juga keduanya sekamar. Apa mungkin barusan Reza yang menelpon Dani? Tanyanya menebak-nebak. Setelah dipertimbangkan, Anet menelpon Reza untuk menanyakan Dani. Pembantu Reza yang menerima telepon mengatakan Dani tidak datang dan Reza sedang tidur. Anet kecewa sekali. Ibunya segera menenangkannya. Mereka menunggu Dani dengan gelisah. Pukul 10 malam Dani pulang dengan tubuh letih, pakaian lusuh serta wajah kuyup. Dani, kamu kemana? Ada teman Dani yang kecurian, mah. Jadi Dani datang membantunya menghadapi polisi. Jawabannya singkat sambil meminta maaf. Seketika Anet pun terluluhkan. Ya, sudahlah. Kamu masih lapar. Mami angkatkan sayurnya. Tidak usah, Ma. Dani mau tidur saja, katanya sambil ngeluyur masuk ke kamarnya. Anet menggeleng-gelengkan kepalanya. Keesokan harinya entah mengapa pagi-pagi Anet menelpon Reza. Lagi-lagi pembantunya yang mengangkat telepon. Menyatakan majikannya masih tidur. Diam-diam Anet berencana mampir ke rumahnya untuk memberikan sesuatu kejutan. Sayangnya Reza sudah berangkat saat Anet tiba di rumahnya. Pembantunya menyatakan baru saja Reza pergi. Perginya tidak bawa mobil, Bi? Tanya Anet saat melihat mobil Reza ada di garasi. Iya, naik taksi, Bu. Kenapa naik taksi? Masih sakitkah Pak Reza? Kelihatannya masih sakit, Bu, jawab si pembantu yang kelihatan agak bingung. Anet berpamitan dengan kekecewaannya. Rencananya memberikan kejutan gagal. Padahal ia mau membalas, mau mengunjungi Reza, sebagaimana laki-laki itu kerap muncul di kantornya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Diliputi rasa penasaran, Anet menelpon Reza sesampainya di kantor. Jawaban operator agak mencengangkan. Reza belum datang. Masa belum datang? Barusan saya cek rumahnya, dia sudah berangkat, protesnya pula. Barangkali masih dalam perjalanan, atau beliau mampir ke suatu tempat, jelas operator. Hingga Anet tidak ingat lagi menelpon Reza karena kesibukannya bekerja. Sampai siangnya ia menerima telepon dari ibunya. Kalau kamu sudah makan siang, cepatlah susul papamu ke rumah sakit. Hah? Papa masuk rumah sakit lagi, Mah? Bukan, tapi Rezaan. Mama sendiri tidak begitu jelas sakitnya apa. Apakah akibat pemukulan tempo hari? Yang jelas, tadi pagi papamu ditelepon wali kelas Dani yang menyatakan ketidakhadiran anakmu. Papamu kaget, tidak mengira Dani membolos. Nah, barusan Dani pulang, seperti tak ada apa-apa. Makanya juga lahap seperti biasanya. Jadi, papamu curiga dan mengamati gerak-geriknya. Setelah makan dan pergi, papamu mengikutinya. Dan tadi papamu baru menelpon mama untuk memberitahu dan menyuruh kamu menyusul ke rumah sakit. Dari rumah sakit, papamu susah sekali menghubungimu karena line teleponmu sibuk. Jelas ibu Anet menyebutkan nama rumah sakit di mana Reza dirawat. Anet menyanggupi untuk menyusul ayah anaknya secepat mungkin. Dibereskannya pekerjaannya dengan pikiran yang bercabang karena ulah anaknya. Ada apa Dani berbohong padanya dan pada orang tuanya? Malahan sampai membolos segala. Dan mengapa Reza berada di rumah sakit kalau sebelumnya dia sudah membaik dan bisa berangkat ke kantornya untuk bekerja seperti biasanya? Diburu pertanyaan-pertanyaan itulah Anet pergi ke rumah sakit. Tergopoh-gopoh Anet menyusuri koridor rumah sakit. Dicarinya kamar perawatan Reza dengan kepala celimukan. Larinya dipercepat ketika kamar yang dicarinya sudah terlihat. Oh ya Tuhan, begik Anet ketika masuk ke dalam kamar perawatan Reza dan mendapatkan laki-laki itu terbujur dengan barutan perban dan luka-luka yang cukup parah. Pak, Dani
Reza kenapa? Tanyanya pada dua orang yang mematung di sisi pembaringan. Dani, panggil Anet sambil mengguncang lengan anaknya. Ayahnya menghela napas dan mengisyaratkan mereka keluar agar tidur Reza tidak terusik. Beriringan mereka keluar menuju taman di sisi rumah sakit. Anet sudah tak sabar ingin mengetahui latar belakang kejadian itu. Ayahnya menunjuk Dani untuk menjelaskan. Dani juga tak tahu, kemarin Dani ditelepon Om Reja minta bala bantuan. Ya, Dani datang ke rumahnya. Ketika sampai, Om Reja sudah dalam keadaan begitu. Jadi Dani bantu mengantarkannya ke rumah sakit. Terus paginya Dani jenguk lagi untuk menanyakan, dia masih berada di ruang ICU. Waktu Opa datang, baru saja Om Reja dibawa ke ruang perawatan. Jadi Dani belum sempat bicara banyak. Mengapa kamu tidak ceritakan kalau semalam Reza babak belur dan terluka? Tanya ayah Anet agak marah. Karena permintaan Om Reja sendiri. Apa semalam dia masih bisa bicara dan kamu tidak mengorek keterangan mengenai musibah yang dialaminya? Tanya Anet yang dijawab dengan gelengan kepala Dani. Dani sudah tanya, tapi dia tidak menjawab, Ma. Anet tidak berdaya, dipalingkan wajahnya ke arah ayahnya yang menggeleng-gelengkan kepala. Saya mau tunggu Reza, Pak. Papa sama Dani pulang saja, katanya dengan wajah keruh. Ayah Anet diam saja, membiarkan anaknya pergi. Anet balik ke kamar Reza. Ditariknya satu-satu kursi yang ada ke sisi pembaringan. Dengan hati-hati dipegangnya jari jemari Reza yang tidak bergerak. Lama sekali ditunggunya Reza dengan perasaan berkecamuk. Bingung, sedih, kalut, marah, dan tak percaya. Anet juga berusaha menebak-nebak beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi di balik musibah beruntun yang dialami Reza. Tersentak Anet merasakan jari jemarinya digenggam tangan Reza yang sudah bergerak. Rupanya Reza mulai tersadarkan. Dengar saja kemamanya, meski tidak jelas tapi menunjukkan tanda-tanda siuman. Anet menatapinya dengan mata yang nyaris tidak berkedip. Bagaimana bibir Reza bergerak-gerak, lantas kepalanya ikut bergoyang dan terakhir kelopak matanya perlahan-lahan membuka. Beberapa saat Anet menunggu reaksi Reza. Mudah-mudahan saja Reza masih mengenalinya. Kalau tidak, pastilah dia gegar otak. Anet. Leganya Anet mendengar namanya dipanggil dengan sempurnanya. Mata Reza mengerjap beberapa kali. Dilarikan pandangannya di sekelilingnya. Kamu ada di rumah sakit, Rez. Anet memberitahu. Dani kemana? Tanyanya membingungkan Anet. Mengapa anaknya yang ditanyakan dan pemberitahuannya tidak terlalu ditanggapi. Dani ada, sejak pagi kan menungguimu. Tadi baru saja kusuruh pulang supaya bisa bergiliran menungguimu, jawab Anet. Ada perlu apa kamu sama Dani? Kalau ada permintaan, janganlah sungkan memintanya padaku. Loh, kok diam saja, Rez? Kamu kenapa? Ceritakanlah padaku apa yang sudah terjadi. Aku tidak apa-apa, Anet. Nantilah aku ceritakan kalau sudah sembuh. Aku janji, katanya dengan suara lirih. Bagaimana dengan putrimu, Reza? Apakah mau kau beritahukan dia tentang keadaanmu? Jangan, An. Tak usahlah. Terima kasih atas perhatianmu. Aku jadi terharu. Kau begitu memperhatikanku, Anet. Bolehkah aku meminta satu hal padamu? Permintaan apa? Katakanlah, Reza. Kamu bisa sering-sering menjengukku, An? Oh ya, bisa. Bisa, Rez. Mau kubawakan apa kalau aku datang? Buah-buahan atau... Aku sudah cukup bahagia kau datang. Jangan bawa apa-apa, bawa saja dirimu.
Aduh, sakit-sakit begini kamu masih bisa bercanda. Tentu saja aku datang membawa diriku, tanggap Anet dengan senyum gelinya. Mereka berbicara hal-hal yang menyenangkan untuk menghibur Reza. Ketika Anet berpamitan, Reza melepaskan dengan tatapan matanya. Termangu-mangu Anet menyusuri koridor rumah sakit sampai suara panggilan seseorang menyentakkannya. Aha, benar, kamu Anet kan? Tanya seorang laki-laki setengah baya yang bertubuh subur. Pak Alam, apa kabar? Mau menjenguk siapa? Kapan kembali dari Amerika? Tanya Anet bertubi-tubi dengan suara memekik. Wah, pertanyaanmu bertubi-tubi. Saya kebingungan menjawabnya. Begini, kemarin saya tiba di Jakarta. Tapi tadi pagi saya mulai ngantor. Saya tunggu-tunggu kok Reza belum juga datang. Saya telepon ke rumahnya, kata pembantunya sudah berangkat. Masa kan tidak sampai-sampai ke kantor, biarpun kemacetan di sana sini. Lalu saya telepon lagi, pembantunya. Jawabannya begitu saja. Saya jadi kesal. Saya datang ke rumahnya, barulah pembantunya mengaku disuruh berkata begitu pada siapa saja yang menelpon. Tapi berhubung yang datang itu saya, dia mau memberitahukan keadaan Reza yang sebenarnya kalau Reza masuk rumah sakit karena semalam didatangin beberapa orang yang mengajarnya sampai babak belur. Oh, jadi mengapa mereka mengajarnya, Pak Alam? Justru itulah yang ingin saya ketahui, makanya saya datang menjenguknya. Ngomong-ngomong, apa kamu sudah tahu latar belakang pemukulan semalaman? Wah, saya belum tahu. Tadi saya mendesaknya, tapi dia tidak memberitahu. Katanya nantilah akan diceritakan kalau sudah sembuh. Begitukah? Ada-ada saja. Oke lah, An. Saya mau menjenguknya. Kapan-kapan kita ngobrol ya. Anet menganggukkan kepalanya, mempersilahkan mantan atasannya untuk menjenguk Reza. Dia sendiri berjalan keluar rumah sakit. Terima kasih sudah menyimak. Nantikan kisah selanjutnya hanya di Mami Channel. Jangan lupa share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.